Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1E akan mempresentasikan jurnal yang bertema perencanaan produksi yang berjudul Perencanaan Produksi Minyak Sawit dengan Biaya Produksi. Saya Farah Lutfia Sabrina, NIM 13. Saya Rizky Putri Perwati, NIM 25. Saya Dwi Kiadinda Putri, NIM 34. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang hasil review jurnal. Bersumber dari Oil World tahun 2016 dikatakan bahwa kelapa sawit lebih efisien dibandingkan dengan tumbuhan lain, karena hanya menggunakan 7% dari total lahan tanaman minyak nabati di dunia, yang jika dibandingkan dengan minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak kelapa, dan minyak kapas, persentasenya lebih kecil. Industri kelapa sawit merupakan industri yang bergerak di sektor pertanian atau agroindustri. Peluang yang diberikan dari pengolahan kelapa sawit ini sangat memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri, sehingga cakupannya sangat luas. Dan terdapat banyak manfaat dari hasil industri kelapa sawit, diantaranya untuk industri makanan, kosmetik, dan sebagainya. Pada studi kasus di dalam penelitian ini dilakukan di dalam perusahaan Agro Muka Bengkulu yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertanian yang mengelola kelapa sawit, di mana bahan baku kelapa sawit tersebut dihasilkan langsung dari perkebunan yang dikelola oleh masyarakat sekitarnya. Proses produksi yang digunakan oleh perusahaan Agro Muka Bengkulu ialah sistem produksi kontinu. Maksudnya adalah proses produksi dilakukan secara terus-menerus tanpa membutuhkan waktu setup yang lama. Permasalahan yang terjadi di perusahaan Agro Muka Bengkulu ialah bagaimana merencanakan produksi yang sesuai dengan permintaan konsumen, di mana dalam setiap periodenya memungkinkan permintaan konsumen dapat meningkat atau menurun, berubah-ubah atau bervariasi. Adanya ketidaksesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan selama proses produksi minyak sawit yang dapat dipengaruhi oleh musim panen hasil kelapa sawit itu sendiri ataupun harga kelapa sawit, harga tandan buah segar kelapa sawit per kilogramnya, dan yang ketiga banyaknya perusahaan pesaing yang juga memproduksi produk yang sama. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah merencanakan produksi minyak kelapa sawit, menghitung biaya produksi minyak kelapa sawit, mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan biaya produksi minyak kelapa sawit, dan mendapatkan rencana produksi terbaik yang dapat menghasilkan keuntungan optimal. Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan Agro Muka Bengkulu yang pertama adalah mengumpulkan data permintaan terlebih dahulu pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Lalu yang kedua menentukan jenis pola permintaan minyak sawit. Jenis pola permintaan minyak sawit ini digambarkan ke dalam sebuah grafik, di mana grafik tersebut berisi data permintaan minyak sawit pada bulan Januari 2013 sampai Desember 2015. Baru setelah tergambar grafiknya ditentukan pola permintaan seperti apa yang terdapat di grafik tersebut. Dan yang ketiga adalah melakukan perhitungan peramalan dengan metode terpilih, yaitu metode linear. Yang keempat, melakukan perhitungan rencana harian hasil produksi yang didapatkan dari hasil peramalan produksi per bulan dibagi dengan hasil kerja, lalu jumlah tandan buah segar yang didapatkan dari output yang diperoleh per hari dibagi dengan rendemen, di mana rendemen merupakan sebuah ketetapan minyak kelapa sawit sebesar 22,1%, dan yang ketiga menghitung losses, yaitu 1,65% dikalikan dengan jumlah tandan buah segar, dan yang keempat menghitung kebutuhan tandan buah segar per hari yang didapatkan dari jumlah tandan buah segar ditambah dengan losses. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi, di mana untuk satu hari didapatkan dari waktu efektif jam kerja harian dikalikan dengan kapasitas produksi. Dan untuk satu bulan dihasilkan dari kapasitas produksi satu hari dikalikan dengan jumlah hari kerja. Sebelum menghitung biaya produksi, dihitung dulu biaya pembeliannya yang didapatkan dari hasil perkalian jumlah TBS per bulan dikalikan dengan harga TBS per kilo. Lalu, biaya produksi didapatkan dari biaya pembelian ditambah dengan biaya pengolahan, di mana waktu efektif jam kerja harian, kapasitas produksi, harga TBS per kilo, dan biaya pengolahan sudah diketahui pada data tambahan di pengumpulan data. Selanjutnya yaitu adalah pengumpulan data untuk data permintaan minyak sawit pada 3 periode, yaitu pada periode 2013 hingga 2015. Di sini terdapat tabel
dari bulan Januari 2013 hingga Desember 2015. Selanjutnya, berikut adalah data tambahan untuk pelengkap dari data permintaan tersebut. Di antaranya yaitu waktu efektif jam kerja harian sebesar 20 jam per hari dan kapasitas produksi sebesar 25.000 per kilo. Lalu harga TBS sebesar 1.200 per kilo. Dan yang terakhir, biaya pengolahan bahan sebesar 14.440.988,68 per bulan. Dan berikut adalah data permintaan minyak sawit yang digambarkan dalam bentuk grafik. Dari grafik yang telah dibuat tadi, maka peramalan yang dipilih menggunakan metode linear yang dihasilkan. Hasil peramalannya sebagai berikut, yaitu untuk periode 2016 dan 2017. Nah, di sini ada hasil perencanaan produksi harian untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk contoh perhitungannya, di sini ada contoh perhitungan bulan Januari tahun 2016 dengan membagikan jumlah produksi dibagi dengan jumlah hari kerja, maka menghasilkan 88.451,14 kg. Adapun perhitungan kapasitas produksi pabrik dalam satu hari dengan mengkalikan waktu efektif jam kerja, yaitu 20 jam per hari dikali dengan kapasitas produksi yaitu 25.000 kilo per jam, maka menghasilkan 500.000 kilo per hari. Dalam satuan bulan, kapasitas produksi dalam satuan hari dikali dengan jumlah hari per bulan, yaitu menghasilkan 15 juta kilo per bulan. Nah, di sini ada tabel hasil rencana produksi dan biaya produksi tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk contoh perhitungannya, di sini ada contoh perhitungan untuk bulan Januari tahun 2016. Yang pertama mencari TBS, yaitu dengan membagikan output yang diperoleh per hari dibagi dengan rendemen, di mana rendemen adalah perbandingan antara TBS dengan minyak yang berhasil diproduksi yang telah ditetapkan sebesar 22,1%. Maka TBS yang dihasilkan sebesar 400.231,40 kg. Nah, losses adalah jumlah kehilangan tandan buah segar dalam satu kali produksi yang telah ditetapkan sebesar 1,65 dari jumlah tandan buah segar, maka menghasilkan 6.603,81 kg. Nah, untuk kebutuhan TBS per hari, TBS ditambah dengan losses menghasilkan 406.835,21 kilo. Kebutuhan TBS per bulan, kebutuhan TBS per hari dikali dengan hari kerja menghasilkan 10.577.715,74 kg. Nah, untuk biaya pembelian TBS per bulan dikali dengan TBS harga TBS per kilo yaitu 1.200 menghasilkan 12.693.258.891. Untuk biaya produksi, biaya pembelian ditambah dengan biaya pengolahan menghasilkan 12.799.880,68. Nah, untuk analisis dan kesimpulan, metode peramalan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PT Agromoko Bengkulu adalah metode linear dengan pola permintaan tren, karena untuk memanen kelapa sawit dipengaruhi oleh waktu tertentu. Maksudnya, panen dilakukan tidak melebihi 10 atau 14 hari. Selanjutnya dilakukan perhitungan peramalan produksi minyak sawit untuk 2 tahun ke depan, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Setelah mendapatkan peramalan, maka dihitung rencana produksi harian untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Kemudian hasil yang didapatkan dari rencana produksi harian dijadikan data olahan dalam mendapatkan rencana produksi bulanan dan biaya produksi di tahun 2016 dan tahun 2017. Maka dengan keseluruhan hasil yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan rencana produksi minyak sawit sebesar 10,2% dan biaya produksi sebesar 30,83%. Peningkatan rencana produksi tentu mempengaruhi peningkatan pada biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dipicu oleh jumlah kebutuhan tandan buah segar dan biaya pembelian. Nah, di sini ada rencana produksi TBS 2016-2017, presentasi kenaikannya sebesar 10,2%, biaya produksi 2016-2017 kenaikannya sebesar 30,83%. Sekian penjelasan mengenai hasil review jurnal kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.